Baik, kita bertemu lagi. Pada hari ini topik kita adalah analisis deret waktu. Nah, sekarang kita coba baca dulu apa itu analisis deret waktu. Analisis deret WAKTU 8.1 Pengantar. Untuk dapat meramalkan, memperkirakan atau memprediksi sesuatu, nilai suatu variabel, di masa yang akan datang, perlu adanya data masa lampau. Kualitas dari suatu ramalan, perkiraan atau prediksi sangat berkaitan erat dengan informasi yang dapat diserap dari data masa lampau. Para pelaku ekonomi dan bisnis, terutama pengambil keputusan sangat berkepentingan dengan adanya data masa lampau. Data masa lampau dipelajari, yaitu dianalisis. Berdasarkan hasil analisis itu, ia memperoleh suatu gambaran mengenai sesuatu, nilai suatu variabel, di masa yang akan datang. Berdasarkan gambaran yang diperoleh, ia mengambil keputusan untuk merencanakan suatu kegiatan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian analisis deret waktu, komponen data deret waktu, tren jangka panjang, tren linear, tren parabolis, dan variasi musim. Tujuan bab ini adalah sebagai berikut. Setelah mahasiswa mempelajari bab ini, mahasiswa, peserta didik, diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang analisis data berkala. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini disebut dengan deret waktu, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan time series ya. Time series itu apa gunanya? Untuk memprediksi sesuatu nilai di masa yang akan datang, atau katakanlah untuk meramal. Tapi bukan meramal kayak dukun ya. Ini meramal berdasarkan data historis atau data masa lampau ya. Oke, kita lihat. Jadi di dalam bab ini nanti ada beberapa topik kita lihat yang akan dipelajari, yaitu pertama mengenai apa yang disebut pengertian komponen data, tren jangka panjang, tren linear, tren parabolis, dan tren musiman. Nah, kita lanjut dulu membaca mengenai pengertian data dan analisis deret waktu. 8.2 Pengertian data dan analisis deret waktu. Di bawah ini diberikan 3 contoh data deret waktu. Contoh yang pertama. Tabel 8.1 menggambarkan perkembangan nilai ekspor Indonesia periode waktu 2005 sampai 2010. Contoh yang kedua, tabel 8.2 menggambarkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia periode 2007-2011. Contoh 180 statik. Yang ketiga, tabel 8.3 menggambarkan perkembangan utang luar negeri Indonesia periode 2006 sampai 2010. Ya, jadi inilah contoh deret waktu, di mana pada tabel 81 ini kita lihat inilah sejarah ekspor Indonesia pada tahun 2005 hingga 2010 dalam juta dolar Amerika ya. Jadi ini dia. Kita lanjut lagi, ini contoh jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2007 sampai 2011 dalam juta orang. Ini lihat ya dari sini ya. Berikutnya ada contoh di tabel 8.3 ini jumlah utang luar negeri Indonesia periode 2006-2010. Semua ini disebut dengan data historis ya, data yang masa lampau. Nah, ya, oke, kita lanjut lagi. Ketiga contoh yaitu data yang disajikan pada tabel 8.1, tabel 8.2 dan tabel 8.3 merupakan contoh data deret waktu, yaitu suatu data yang disusun secara berurutan berdasarkan waktu kejadiannya. Dengan membaca data yang disajikan pada tabel 8. 1. Dapat diketahui mengenai perkembangan nilai ekspor Indonesia periode 2005 sampai 2010. Demikian juga halnya dengan membaca tabel 8.2, dapat diketahui perkembangan mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode 2007 sampai 2011.
Jadi, yang dimaksudkan dengan data deret waktu, data berkala, adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya dan menggambarkan perkembangan suatu kejadian. Atau suatu kegiatan. Data masa lampau itu dapat saja dicatat secara berturut-turut dalam interval waktu 1 tahun, 1 semester, 1 kuartal, 1 triwulan, bulanan, harian dan satuan waktu lainnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan analisis deret waktu, analisis data berkala, adalah suatu metode kuantitatif yang mempelajari pola gerakan data masa lampau yang teratur. Jika pola data masa lampau telah diketahui atau ditemukan, maka berdasarkan pola tersebut diharapkan dapat mengadakan peramalan, taksiran dan perencanaan di masa yang akan datang. Ya, jadi analisis deret waktu itu adalah dia metode kuantitatif yang memperoleh pola gerakan. Jadi dia ada data. Jadi data itu harus deret waktu ini satu harus berurut. Nah, umpamanya 2019, 2020, 2021 dan seterusnya. Tapi yang pasti harus data masa lampau, nggak boleh data yang akan datang, ya. Oke, kita lanjut lagi. Komponen deret waktu. 8.3 Komponen deret waktu. Pada umumnya perubahan yang terjadi dalam data statistik dalam sederetan waktu tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut model klasik, variabel deret waktu dipengaruhi oleh empat gerakan atau perubahan yang disebut komponen-komponen deret waktu. Keempat komponen deret waktu tersebut adalah 1. Tren sekuler, T. 2. Variasi musim, S. 3. Variasi siklis, C. Dan 4. Variasi residu, I. Suatu nilai dari deret waktu dapat terdiri dari semua atau beberapa komponen saja. Model klasik mengasumsikan bahwa nilai data deret waktu, Y, merupakan gabungan perkalian dari nilai-nilai komponennya. Sehingga bentuk modelnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, inilah modelnya. YT, Y sama dengan T kali S kali C kali I. Di mana kita ketahui T itu adalah tren sekuler, S itu adalah variasi musim, C itu adalah siklis, I itu adalah residu. Nah, sekarang kita coba masuk membaca tren sekuler. 1. Tren sekuler atau tren jangka panjang atau tren saja adalah gerakan naik turun di dalam jangka waktu yang panjang. Menurut geraknya tren sekuler ini dapat dibedakan atas 3, yaitu 1. Tren naik, 2. Tren tetap, dan 3. Tren turun. Di bawah ini diberikan contoh gambar grafik tren naik, tren tetap, dan tren turun, masing-masing satu contoh yang bersifat hipotetis. Ya, jadi tren sekuler itu adalah tren yang bersifat untuk jangka waktu yang panjang, ya. Jadi ada 3 jenis tren naik, inilah contohnya. Kenapa dikatakan tren naik? Karena data kalau ditarik garis, dia dihubungkan, dia akan naik, ya, gampang ya. Tren tetap berarti kalau tetap dia datar. Kalau tren turun berarti menurun. Nah, kita lihat contohnya di sini. Inilah tren tetap. Nah, ini. Nah, ya kan? Dia tetap aja kalau ditarik garis lurus ya sekitar gitu juga. Nah, kalau dia tren menurun, kita lihat di sini. Nah, luas lahan ini ditarik garis, lama-lama makin menurun. Ya, coba kita lihat lagi, kita baca lagi. Umumnya biaya hidup dari waktu ke waktu cenderung meningkat terus. Perihal ini ditunjukkan oleh grafik 8.1. Kejadian yang sama berlaku juga untuk usia, bahwa usia seseorang dari tahun ke tahun bertambah terus. Gejala sejenis itu disebut tren naik. Daya tampung perguruan tinggi negeri dari tahun ke tahun dianggap tetap, yang dikarenakan tidak didirikan perguruan tinggi yang baru. Umumnya jumlah mahasiswa yang diterima dari tahun ke tahun sesuai dengan daya tampungnya. Jadi tetap jumlahnya. Gejala semacam itu disebut tren tetap. Lihat grafik 8.2. Inilah dia. Ya. Lahan pertanian di perkotaan bahkan di pedesaan makin hari, dari waktu ke waktu semakin sempit.
Hal ini disebabkan oleh banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi. Komplek perumahan didirikan, kawasan industri, sekolah dan fasilitas yang lainnya dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan lahan pertanian, sehingga lahan pertanian semakin hari semakin sempit. Gejala semacam itu disebut tren turun, lihat grafik 8.3. Dua variasi musim atau gerak musim adalah gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sebagai contoh misalnya, penjualan telur yang melonjak pada masa bulan puasa, penjualan pakaian. Observasi telur yang melonjak pada hari-hari menjelang hari raya besar dan hari-hari pergantian tahun. Demikian juga halnya dengan produksi di bidang pertanian, pada bulan-bulan tertentu untuk komoditas tertentu produksinya melimpah, dan kejadian seperti itu akan berulang kembali pada bulan-bulan yang sama untuk tahun berikutnya. Gerak musim ini biasanya dinyatakan dalam persen, oleh sebab itu disebut dengan istilah seasona index. Misalkan seasonal index penjualan suatu komoditas tertentu pada hari raya besar 150%, artinya penjualan komoditas pada hari raya besar tersebut 50% di atas keadaan normal. Keadaan normal dinyatakan dengan indeks 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai pola gerak musim, di bawah ini dikemukakan sebuah contoh yang bersifat hipotetis sebagai berikut. Ya, oke. Jadi kita lihat ada yang disebut variasi musiman. Jadi kejadiannya kalau ada hal-hal tertentu atau musim-musim tertentu. Contohnya kalau mau hari raya, banyak beli baju ya, sama kayak mau tahun baru. Atau kalau bulan puasa orang banyak beli daging, telur, dan sebagainya. Ya, inilah contohnya ya penjualan. Setelah digrafikan dia ditarik garis lurus naik turun dia ya. Karena sesuai musimnya. Yang selanjutnya kita lihat variasi siklis. 3 variasi siklis atau gerak siklis adalah gerak naik atau turun secara periodik di dalam jangka waktu panjang yaitu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun atau lebih. Kegiatan ekonomi seperti kegiatan dalam dunia perdagangan kerap kali menunjukkan gerak-gerakan naik turun secara siklis di sekitar kondisi normalnya. Bisnis siklis adalah sebuah contoh dari gerakan siklis ini. Periode bisnis siklis dibedakan atas 4 bagian yaitu 1. Masa pemulihan, revival phase. 2. Masa kemakmuran, prosperity phase. 3. Masa kemunduran krisis phase. 4. Masa kehancuran, depression phase. Ya, jadi yang ketiga itu ada yang disebut dengan variasi siklus ya. Siklus itu berarti kalau kita tahu dia lingkaran ya, mengalami pertama kalau kita tarik garis mendatar dia adalah mulai masa disinilah dia menaik ya, naik, inilah masa pemulihan yang ini, terus dia naik terus meningkat ya, meningkat, inilah masa yang disebut dengan masa kemakmuran atau masa jaya-jayanya di puncak dia. Terus mulai menurun, inilah masa kemunduran. Dan akhirnya masa turun lagi balik ke nol, yaitu disebut masa kehancuran. Ingat saja seorang manusia ya, supaya kalian ingat ini bahwa manusia mengalami proses bayi, baru muda, naik, tua. Udah tua baru dia turun lagi, rentah, udah rentah baru meninggal. Jadi kalau ditarik dia berupa lingkaran atau siklus ya. Inilah dia contohnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masuk ke variasi residu. 4. Variasi residu. Variasi residu adalah gerakan yang tidak teratur dan sulit untuk diramalkan, merupakan gerakan yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Gerakan semacam ini umumnya timbul sebagai akibat dari bencana alam, kelaparan, kekeringan, peperangan, perubahan politik, pemogokan, dan kejadian lainnya. Gerakan semacam itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, seperti kegiatan perdagangan, produksi, kegiatan investasi dan lain-lain, sehingga menciptakan fluktuasi yang kadang-kadang terasa sekali tapi kadang-kadang tidak terasa. Ya, jadi 8.4 itu
itulah variasi residu. Variasi ini tidak teratur dan tidak diramalkan ya. Ini karena ada yang disebut kalau kita sehari-hari disebut dengan adanya faktor X di luar dari jangkauan manusia. Contohnya bencana alam, ada kelaparan, kekeringan, perang, perubahan politik mogok dan lain-lain. Jadi dia kita katakan unpredicted atau tidak bisa diprediksi. Nah, itulah empat yang di bagian dari yang disebut dengan eh, komponen dari deret waktu, yaitu kita lihat ada sekuler, musim, siklis, dan residu. Nah, oke, itulah dia. Kita lanjutkan lagi, yaitu yang disebut dengan tren linier. 8.4 Tren linear. Garis tren dapat berupa garis lurus, linear, dapat juga berupa bukan garis lurus, tan linear. Pada bagian ini akan dibahas mengenai tren linear. Sementara tren tan linear akan dibahas pada bagian lainnya. Tren linear memiliki persamaan yang secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. 8.2 Y sama dengan variabel terikat. X sama dengan variabel bebas, dalam hal ini X sama dengan waktu. A sama dengan intercept Y, merupakan bilangan konstan. B sama dengan slope arah garis tren. Ya, jadi kita masuk ke namanya tren linier. Kenapa disebut linier? Linier itu berarti garis lurus. Nah, kalau dia tidak garis lurus itu disebut dengan non linear ya, linear. Rumusnya Y sama dengan A tambah BX, B kali X. Y itu adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A itu adalah intercept atau konstanta, B itu adalah arah garis tren ya. Nah, kita lihat sekarang metode penentuan tren linier. 8.4.2 Metode penentuan tren linier. Ada 4 cara metode yang umum digunakan untuk menyusun atau menentukan tren linier, yaitu 1. Metode bebas, freehand method. 2. Metode setengah rata-rata, semi-average method. 3. Metode rata-rata bergerak, moving average method. 4. Metode kuadrat terkecil, least squares method. 8.4.2.1 Metode bebas. Metode ini paling sederhana dibandingkan dengan 3 metode lainnya. Untuk menentukan gerak tren dengan cara ini, setelah data hasil observasi dibuat diagram pencarnya dan boleh juga grafiknya, baru kemudian ditarik garis lurus secara bebas melalui diagram pencar. Metode ini menghasilkan tren yang bersifat sangat subjektif. Jadi metode pertama dalam tren linier itu adalah metode bebas. Metode ini sangat sederhana dan dia bersifat ya, cukup ditarik garis lurus dari diagram pencarnya dan dia ini sangat subjektif ya. Jadi sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih.